Orang yang tidak punya ghiroh lagi. Ghirohnya hanya pada dunia. Ayo bangkit. Wahai umat Islam, tegakkan akidah ukhuwah dakwah Islam yang sebenarnya. Jadikan merajalelanya aliran-aliran sesat, gerakan-gerakan ini untuk kita ambil hikmah. Saya sarankan minimal yang sudah berhadapan dan mendengar kaset video ini dan sebagainya, sambung silaturahim kita dengan teknologi modern ini bisa panjang dan barokah sekali. Datangi saudara-saudara yang aliran sesat itu. Assalamualaikum. Oh, aku Ahlussunnah wal Jamaah. Tobatlah kamu sesat dan menyesatkan. Tinggalkan. Datangi, assalamualaikum, tobatlah kamu. Minimal Anda punya udzur di hadapan Allah. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Dan mudah-mudahan nanti ulama dan umara turun tangan betul. Begitu. Jangan sekali-kali dilayani adu argumen apalagi adu dalil. Selagi mereka masih mabuk, masih gila. Kalau sudah waras, udah sehat, udah waras dari gilanya, udah tidak neurosis, sudah tidak psikopat, udah tidak ujub takabur dan mengafir-ngafirkan, menajis-najiskan orang di luar dirinya, sudah mau kumpul ibadah ngaji bersama kita di masjid-masjid umum, barulah boleh kita adu argumen atau mengaji dan sebagainya. Oke? Jumlah Islam jamaah mereka selalu mengatakan 15 juta, 13 juta. Bohong. Bersumpah palsu, menipu, berbohong bukan hanya boleh, fardu ain. Asal lebih ke kerajaan. Jadi kalau saya hitung-hitung ya puluhan ribu atau ratusan ribu paling banyak. Tapi jangan lupa mereka organisasi plus. Kalau organisasi belum tentu jamaah. Kalau jamaah itu organisasi plus dan selalu mengaji Quran mukjizat. Sistem kader kayak militer di semua negara di dunia, termasuk di Indonesia TNI, jumlahnya kan hanya berapa ratus ribu orang, ditambah Polri hanya berapa ratus ribu, nggak sampai jutaan. Tapi mereka sistem kader, ada markas, ada komando. Dalam beberapa hal, sistem komando Amir dan jamaah Islam jamaah 354 ini jauh lebih canggih dan lebih kuat dibandingkan dengan TNI. Dengan ABRI sekalipun. Perintah Amir kepada jamaah ditulis di kertas bekas rokok. Seterima surat ini berangkat dakwah di Amerika, harus berangkat. Begitu. Karena dengan Quran, dengan hadis. Fa inna minal bayani la sihron. Bayan, tausiat, ceramah, tablik dengan Quran. Jadi 5 marhalatul dakwah, 5 fase-fase dakwah menurut ahli pergerakan dakwah Islam yang dicontohkan Nabi dan para sahabat, itu sudah satu atap pada mereka. Sudah satu atap. Marhalah tablik, taklim, takwin, tandim, tanfid. Sudah satu atap. Dengan menghatamkan Quran. Makanya sampai saatnya saya perlu menggugah diri saya dan kita semua jamaah umat Islam, terutama mayoritas Muslim yang diobok-obok dan dilecehkan, disakiti terus oleh aliran sesat ini. Ayo, mereka para preman agama, ngawur, konyol, manipulasi besar terhadap Allah dan Rasulnya, bisa dan berani membangun jamaah. Masa kita tidak? Ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita, alhamdulillah, ikhlas, solih. Ayo. Jadi ya cukup insyaallah. Oh, ada yang paling penting ini kelewatan. Satu, apa dampak kerusakannya terhadap umat Islam, terhadap umat manusia dan terutama umat Islam? Dahsyat sekali. Jangan jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Menurut satu penelitian di India, di Pakistan, saya baca di bukunya Jamaat Islamiyah, Tufail Muhammad, penggantinya Tufail Muhammad atau siapa? Dewan Dakwah yang mencetak. Menurut hasil survei resmi di Pakistan, di mana kawasan umat Islam, di mana tempat-tempat umat Islam begitu lemah ghirohnya, membiarkan aliran sesat merajalela,
maka kriminalitas, demoralisasi, dan kristenisasi merajalela. Dan itu nalar banget. Berarti umat Islam sudah nggak ada giroh Islamnya. Mau diapakan kek Islam, umat dan umat agama Islam ini nggak peduli lagi. Rodu atau ma'anfil hayatid dunya, sama seperti orang kafir. Jadi dengan lain perkataan, ayo upaya, ikhtiar dan perjuangan keras menumpas aliran sesat dalam artian yang sebaik-baiknya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dakwah cinta. Siapa tahu mereka menunggu beberapa waktu seperti saya juga menunggu, yang semula kontraproduktif, merugikan umat Islam, merusak umat Islam dari dalam Islam dengan atribut-atribut Islam. Kalau Allah sudah memberi taufik dan hidayah, mereka menjadi produktif, menjadi berguna untuk kebangkitan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar-benarnya. Jadi dampaknya luar biasa. Manusia di mana-mana, an-nasu ala dini mulukihim, paternalistik. Lah kebanyakan orang Islam Jamaah ini kader-kader kan orang menengah ke atas nih. Ya, tiap tahun naik haji, selalu mengaji dan sebagainya. Tempat pengajiannya selalu ramai dengan mobil, dengan sepeda motor. Karena meskipun di lingkungan setempat tidak ada orangnya, dia bisa perintahkan sistem komando dari tempat-tempat yang lain kan. Nah, itu umat melihat, wah ngajinya hebat, ibadahnya hebat, tiap tahun naik haji, di Quran, di rumahnya ada Quran, ada hadis, perempuannya pakai jilbab, tapi nyolongnya juga hebat, korupsinya juga hebat. Ikut umat, ikut. Dan dari rekrutmen untuk mendapatkan satu orang, mungkin rekrutmennya 1000 orang itu, 1000 orang umat, seketemunya di mana-mana. Pernah dulu saya perintahkan satu-satunya kader Islam Jamaah, satu-satunya warga Islam Jamaah, satu-satunya manusia Islam Jamaah, perintah Amir, istiad nasihat perintah Amir kepada jamaah supaya setiap hari minimal 15 orang mengajak. Dan itu dikoreksi. Kalau tidak dikerjakan 15 ya harus tobat pada Amir. Jadi dari 1000 orang, mungkin yang jadi kader yang bisa terus beat dan taat pada Amir mungkin hanya 1 orang yang terus sampai beat. Yang lain ya sekedar tahu mangkul yang sesat dan menyesatkan itu. Terjadilah bencana dampak. Dan supaya jujur, ya akhi, yang salah bukan Islam Jamaahnya, yang salah kita. Mengapa kita begitu lemah? Mengapa begitu pasif, berpangku tangan, tidak mau tahu, atau pura-pura tidak tahu, atau bahkan takut? Bahkan di beberapa tempat saya ketemu beberapa ustadz yang memuji-muji Islam Jamaah. Apa sih Bambang itu murtad, ya murtad lah, nggak usah menjelek-jelekan LDI. LDI itu kan bagaimanapun baiknya banyak. Ya, terima kasih. Untuk menambahi sedikit dari uraian Pak Bambang Irawan, kenapa kekuatan LDI ini padahal sudah dilarang tahun 1971, tetapi kemudian ganti baju dari Lemkari, ganti baju lagi, ganti nama menjadi LDII, ini malahan masih tetap ada. Itu diantaranya semboyan mereka, orang LDI, ada semboyan kebu-kebu maju, barongan-barongan mundur. Artinya kalau menghadapi kebo, yaitu orang bodoh, itu harus maju terus, tidak